Guru honorer tak dapat formasi P3K tahun 2024. Gimana solusinya ya? Apakah akan dialihkan ke P3K paruh waktu? Penasaran? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas ya terkait dengan guru honorer yang kemungkinan tak dapat formasi di tahun 2024. Kira-kira gimana solusinya ya untuk mereka teman-teman honorer yang di tahun 2024 ini tidak mendapatkan formasi penempatan, apalagi untuk kategori P1. Namun di 2024 ini masih belum mendapatkan formasi penempatan teman-teman. Seperti apa ya? Langsung saja kita bahas ya. Sebagaimana informasi yang kami lansir dari jpnn.com, bahwasanya guru honorer termasuk yang prioritas 1 atau P1 yang tidak mendapatkan formasi P3K 2024 bisa bernafas lega. Kenapa ya? Ya, menurut Direktur Jenderal GTK dalam hal ini Ibu Nunuk Suryani, bahwasanya P1 dan guru honorer yang tidak terakomodasi dalam P3K 2024 tidak akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Ya, jadi Ibu Nunuk ya dalam diskusi dan buka bersama pada hari Jumat mengatakan ya bahwasanya guru tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem P3K paruh waktu. Dasarnya jelas bahwasanya guru ASN harus memenuhi beban kerja 24 jam, sehingga tidak memungkinkan mereka mengajar di sekolah lain. Ya, Ibu Nunuk menegaskan ya bahwasanya guru mata pelajaran tidak akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Sebab guru mapel pun harus memenuhi beban kerjanya sebanyak 24 jam. Ya, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi sudah memberikan usulan dalam penyusunan RPP Manajemen ASN agar tidak masuk dalam sistem P3K paruh waktu. Ya, Ibu Dirjen Nunuk berharap ya bahwasanya semua usulan Kemendikbudristek terkait masalah guru bisa diakomodasi dalam RPP tersebut ya, rancangan peraturan pemerintah ya teman-teman. Ibu Nunuk mengatakan ya bahwasanya sudah 3 kali pengadaan seleksi P3K yang dimulai dari tahun 2021 hingga 2023 bisa menjadi bahan evaluasi agar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K bisa tuntas. Ya, Kemendikbudristek menyiapkan kebutuhan formasi guru P3K 2024 sebanyak 419.146 formasi. Sayangnya ya teman-teman bahwasanya hingga pengusulan formasi P3K tahun 2024 melalui e-formasi ditutup Kementerian Kemenpan RB, usulannya sangat minim loh teman-teman, bahkan merosot ya dibandingkan dengan seleksi pada tahun 2021 hingga 2023. Jadi di sini Ibu Nunuk mengatakan teman-teman bahwasanya masih terdapat kekurangan sebanyak 248.497 formasi guru P3K. Dan dari jumlah tersebut ya terdapat 2.633 kategori P1 yang merupakan peserta lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Jadi sebenarnya misi dari Kemendikbudristek itu adalah menuntaskan P1 dan guru honorer teman-teman yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri. Makanya pada pengadaan guru ASN tahun ini ya difokuskan kepada P3K seperti itu teman-teman. Tidak perlu diketahui bahwasanya P1 yang sebenarnya harus dituntaskan oleh Pemda tidak semua diusulkan. Dari sisa 14.075
P1, ternyata yang bisa terakomodasi tahun ini sebanyak 11.437 formasi. Jadi masih ada teman-teman sekitar 2.633 formasi yang tidak diusulkan. Ya, jadi Ibu Nunuk ya mengatakan untuk menuntaskan P1 dan guru honorer sebenarnya Kemendikbudristek tidak bisa bekerja sendiri ya, betul sekali ya, karena dibutuhkan dukungan dari kementerian atau lembaga yang tergabung dalam Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Intinya harapan Bu Nunuk bahwasanya guru honorer dituntaskan semuanya dan bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Jadi meskipun ya dalam hal ini Kemendikbudristek mengusulkan banyak formasi ya, namun jika Pemda tidak mengajukan usulan formasi yang semaksimal mungkin, maka tentu guru honorer apalagi yang P1 ini tidak bisa terakomodasi secara keseluruhan. Jadi harapan Ibu Nunuk ya bahwasanya Pemda seharusnya memaksimalkan usulan formasi karena toh penggajian nanti pada tahun 2025 sehingga tidak akan mengganggu sistem anggaran APBD tahun 2024. Namun ternyata di lapangan ya teman-teman, bahwasanya lagi-lagi Prof Nunuk menambahkan Pemda tidak melakukannya karena alasan takut tidak bisa membayar gaji dan tunjangan P3K. Jadi alasan banyak Pemda tidak mengusulkan formasi ya itu tadi, bahwasanya tidak bisa membayar gaji dan tunjangan P3K, padahal kan penganggaran mengenai gaji dan tunjangan itu bersumber dari pusat ya, sebenarnya dari pusat kemudian dibayarkan oleh daerah. Namun di sini seperti yang disampaikan Ibu Nunuk bahwasanya Pemda merasa khawatir ya mengenai pembayaran gaji dan tunjangan P3K sehingga banyak Pemda yang pengusulan formasi untuk tahun 2024 ini sangat minim. Jadi sebagaimana dikatakan bahwa pengajuan formasi di tahun 2024 ini ternyata merosot sangat sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Jadi intinya teman-teman bahwasanya untuk P3K ya tahun 2024 ya yang tidak mendapatkan formasi P3K di tahun 2024 ini tidak akan dialihkan ke paruh waktu. Ya, namun tentunya kita berharap ya pada tahun 2024 ini terlebih kepada yang P1 dari tahun 2021, kita berharap bahwasanya tahun ini bisa diangkat, bisa mendapatkan penempatan ya, sehingga semuanya bisa lulus menjadi P3K ya dan mendapatkan gaji yang layak untuk mereka, seperti itu. Oke deh teman-teman, jadi di sini Hidayah juga berharap tentunya semoga Pemda bisa memberikan pengusulan formasi yang sebanyak-banyaknya agar honorer ataupun yang P1 bisa terakomodasi dan mendapatkan penempatan di tahun 2024. Sekiranya cukup, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.